Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali lagi kita belajar tematik kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 2 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4. Sambungan dari pembelajaran sebelumnya ya. Kita berbicara tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang jenis pekerjaan. Pekerjaannya adalah dokter. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja haruslah memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja dengan sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja di masyarakat. Hebatnya dokter kami. Jadi di sini ada sebuah kisah, mari disimak bersama-sama. Ia adalah dokter Rana. Jadi nama dokternya adalah Rana. Seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota itu jauh lebih besar dibandingkan dengan desa? Tetapi Dokter Rana tetap ingin bekerja di desa. Nah, pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu itu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, lalu airnya juga untuk dikonsumsi, untuk minum. Nah, hasil bumi dan peternakan itu tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat, tetapi warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan yang instan. Jadi desa-desa itu bekerja di desa itu hasil daripada makanan yang ada di desa itu dijual dan orang-orang desa lebih memilih membeli makanan instan yang cepat saji begitu. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya seperti apa. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter itu bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Melihat kondisi kampungnya seperti itu. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana tadi berkata pada ayahku. Nah, sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan juga imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara yang terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya dulu bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkanlah bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Iya, sampah. Sampah kering
jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara dokter Pak mendidik warga ya. Nah, dengan kreatifnya Dokter Rana menyuruh masyarakat boleh berobat kepadanya dengan cara membayarnya hanya dengan sampah yang bisa didaur ulang. Dengan begitu, masyarakat lebih aktif untuk eh, memilih sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Jadi sehingga di desa pun sampah-sampah itu tidak ada lagi yang berserakan karena masyarakat ingin sampah yang bisa didaur ulang itu bisa dibayar untuk berobat. Wah, ini luar biasanya ya. Selain dia kreatif, dia juga sangat ingin membantu masyarakat di kampungnya sendiri. Nah, jadi seperti mendiang ayahnya ya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Ini adalah kalimat yang diutarakan oleh si penulis cerita ini. Jadi bukan banyaknya pekerjaan tidak mesti kita harus menjadi dokter. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Dokter Rana ini? Yang pertama kita ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Walaupun kita punya ilmu dan jabatan, kita harus tetap rendah hati dan juga menghargai orang lain. Selalu peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Jadi, misalnya kita uh, menuntut ilmu di kota lain, di kota besar, kita sudah mendapatkan ilmu, kita kembali ke kampung kita, maka ilmu yang sudah kita dapat kita berikan kepada uh, masyarakat di kampung kita. Jadi kita di sini berbagi ilmu karena yang namanya ilmu itu juga tidak boleh kita simpan sendiri. Apabila ilmu tidak kita bagikan itu kita termasuk orang yang pelit, pelit ilmu ya. Nah, itulah tadi uh, pekerjaan tentang dokter. Dan kalian apabila sudah tercapai apa yang ingin kalian tuju, maka bagilah ilmu kalian agar bisa bermanfaat terhadap orang lain. Itu saja video pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.